Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait dengan tugas akhir mata kuliah Mobile Commerce yang berjudul Analisis Aplikasi Mobile Commerce Tokopedia. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Zahra Mizardi, dengan NIM 12220009. Lalu yang kedua ada Nur Wahid dengan NIM 12220144. Yang ketiga ada Ego Malatovani dengan NIM 12220103. Kemudian ada Marcel dengan NIM 12220017. Dan yang terakhir ada Syafirkan dengan NIM 12220143. Kemudian di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada deskripsi situs web, yang ketiga ada analisis tampilan dan user interface atau UI, yang keempat ada analisis user experience atau UX, kemudian ada analisis fitur e-commerce, yang kelima ada analisis SEO dan pemasaran digital, kemudian yang keenam ada kesimpulan, dan yang ketujuh ada rekomendasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagian pendahuluan di bagian latar belakang, yaitu perkembangan pesat teknologi digital telah menjadikan mobile commerce sebagai metode transaksi utama. Didukung oleh tingginya tingkat adopsi e-commerce di Indonesia sebagai pemimpin pasar, Tokopedia merespon tren ini dengan menyediakan ekosistem layanan terintegrasi, namun tetap dituntut untuk menjaga performa dan relevansi layanannya di tengah persaingan industri yang ketat demi memenuhi ekspektasi pengguna. Oleh karena itu, laporan ini disusun untuk menganalisis aplikasi mobile Tokopedia secara komprehensif, mencakup aspek UI UX, fitur, serta strategi pemasaran digital. Hasil analisis ini bertujuan untuk memberikan evaluasi objektif mengenai posisi aplikasi saat ini, sekaligus menyajikan rekomendasi strategis untuk pengembangan Tokopedia di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcel. Ini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas strategi search engine optimize atau SEO dan pemasaran digital Tokopedia dalam mempertahankan traffic pengguna dan brand awareness. Yang kedua, jauh mana fitur-fitur pendukung seperti official store, Tokopedia Play, dan lain-lain memenuhi kebutuhan transaksi dan gaya hidup pengguna. Yang ketiga, apa saja keunggulan kompetitif dan kelemahan aplikasi mobile Tokopedia jika dibandingkan dengan standar industri saat ini. Yang keempat, bagaimana penerapan desain antarmuka atau user interface pada aplikasi Tokopedia mempengaruhi kemudahan navigasi pengguna. Yang kelima, apakah pengalaman pengguna atau user experience dalam alur pembelian di aplikasi Tokopedia sudah berjalan secara efisien dan optimal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu. Tujuan penelitian nomor 1 adalah mengevaluasi kinerja strategis SEO dan pemasaran digital yang diterapkan Tokopedia dalam menjangkau dan mempertahankan basis pengguna. Untuk nomor 2-nya menilaikan fungsionalitas dan bermanfaat fitur-fitur utama serta fitur tambahan dan dalam ekosistem aplikasi Tokopedia. 3 adalah mengidentifikasi kekuatan yang perlu dipertahankan dan kelemahan yang memerlukan perbaikan pada aplikasi mobile Tokopedia. 4, menganalisis dampak desain visual dan tata letak aplikasi terhadap kenyamanan interaksi pengguna. Terakhir yang nomor 5, mengukur tingkat optimalisasi pengalaman pengguna UX mulai dari pencarian produk hingga penyelesaian transaksi. Selanjutnya akan dibaca oleh Nur Wahid. Untuk metodologinya ialah penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif untuk membedah aspek teknis dan non-teknis. Dari aplikasi mobile Tokopedia, metode yang digunakan meliputi yang ke-1, mengumpulkan data, melakukan observasi langsung direct observation dengan mengunduh dan menggunakan aplikasi Tokopedia untuk memaksimalkan peran pengguna asli, serta mengumpulkan data sekunder dari literatur terkait. Dan yang kedua, teknik analisis data.
Yang ke-1 analisis UI dan UX, mengevaluasi elemen visual, konsistensi, desain, dan user journey dalam aplikasi. Yang kedua, analisis fitur e-commerce, meninjau kelengkapan fitur transaksional, keamanan, pembayaran, dan integrasi logistik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syafir Khan. Di sini ada teknik analisis data, analisis pemasaran digital, mengamati visibilitas aplikasi di mesin pencari dan efektivitas kampanye promosi di dalam aplikasi. 4. Analisis ulasan pengguna, mengkaji feedback dan rating pengguna pada Google Play Store dan App Store sebagai data pendukung mengenai kepuasan pengguna nyata. Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan teknologi Indonesia yang didirikan pada tahun 2009 dengan visi utama membangun ekosistem di mana siapapun bisa memulai dan menemukan apapun. Sebagai salah satu marketplace terbesar dan terdepan di Indonesia, Tokopedia menghubungkan jutaan pembeli dengan jutaan penjual yang mayoritas adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta pemilik brand resmi. Platform ini menyediakan layanan jual beli daring yang komprehensif, mencakup kategori elektronik, fashion, kebutuhan ibu dan anak, hingga otomotif. Seiring berkembangnya, Tokopedia kini telah bertransformasi menjadi bagian dari grup GoTo dan memperluas ekosistemnya ke layanan fintech, logistik, dan fulfillment. Kemudian di sini yang kedua ada deskripsi perusahaan. Tokopedia adalah perusahaan teknologi Indonesia yang memiliki misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Melalui ekosistemnya, Tokopedia berupaya mendigitalkan bisnis tradisional agar dapat menjangkau pasar nasional. Sebagai salah satu unicorn atau kini dekakorn dalam grup GoTo, kebanggaan Indonesia, Tokopedia secara konsisten menduduki peringkat atas dalam persaingan e-commerce. Berdasarkan data peta persaingan e-commerce di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir, Tokopedia dan Shopee secara bergantian menempati posisi puncak sebagai situs belanja yang paling banyak dikunjungi. Dengan jumlah pengunjung bulanan yang mencapai lebih dari 100 juta kunjungan, jauh mengungguli para pesaing lainnya di urutan ketiga dan keempat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcel. Deskripsi di sini ada produk dan layanan. Tokopedia menawarkan jutaan jenis produk fisik yang terbagi dalam berbagai kategori spesifik seperti gadget, luxury pria dan wanita, home and living, hingga groceries atau Tokopedia Guide. Selain marketplace dan fisik, Tokopedia menyediakan layanan digital dan pendukung yang meliputi 1. Produk digital dan tagihan, layanan pembelian pulsa, paket data, voucher game, serta pembayaran tagihan rutin seperti listrik PLN, LPDAM, BPJS, PBB, hingga biaya pendidikan. 2. Layanan keuangan atau fintech. Solusi keuangan inklusif seperti investasi emas atau Tokopedia Emas, reksadana, asuransi protektif kredit, hingga layanan pay later dan kartu kredit atau Tokopedia Pay. 3. Mitra Tokopedia, aplikasi khusus bagi pemilik warung dan toko kelontong untuk menyetok barang dagangan dengan harga grosir serta menjual produk digital kepada pelanggan offline. 4. Dilayani Tokopedia, layanan pemenuhan pesanan yang membantu penjual dalam menyimpan stok, mengemas, dan mengirimkan barang dari gudang pintai yang disebar di berbagai kota untuk mempercepat pengiriman. Pasar Tokopedia sangat luas, mencakup hampir seluruh demografi pengguna internet di Indonesia. Strategi hyperlokal yang diterapkan bertujuan untuk mendekatkan pembeli dan penjual dimanapun mereka berada. Berikut adalah segmentasi utama target pasar Tokopedia. Konsumen individu. Tokopedia menargetkan masyarakat
umum yang membutuhkan kemudahan berbelanja berbagai kebutuhan profil konsumen utamanya berada pada rentang usia produktif 18 sampai 45 tahun, mulai dari pelajar, pekerja kantoran hingga ibu rumah tangga. Segmen ini mencangkup tingkat ekonomi menengah hingga menengah ke atas yang mengutamakan keamanan transaksi, variasi produk, dan kecepatan pengiriman seperti layanan same day atau instan. Dua, pelaku usaha UMKM dan brand. Tokopedia secara khusus menargetkan pelaku UMKM lokal yang ingin melakukan transformasi digital atau go digital. Selain itu, melalui fitur official store, Tokopedia menargetkan pemilik merek, brand besar, dan distributor resmi yang ingin memiliki panel penjual daring yang terpercaya dan eksklusif. Selanjutnya akan dilanjut oleh Nur Wahid. Oke, di sini desain visual konsistensi ialah desain Tokopedia menampilkan branding yang sangat kuat dan konsisten dengan dominasi warna hijau khas sebagai identitas visualnya. Kombinasi warna hijau dan putih menciptakan tampilan yang segar, bersih atau clean, dan memberikan kesan terpercaya bagi pengguna. Penggunaan warna aksen oranye atau merah hanya digunakan terbatas untuk tombol penting atau penanda notifikasi, menjaga fokus pengguna tetap terjaga. Untuk tata letak, antarmuka memiliki tata letak yang modern dengan pengguna white space atau ruang kosong yang profesional. Kategori produk dan layanan dikelompokkan dalam bentuk card atau kartu yang rapi sehingga informasi mudah dipindai oleh mata. Pengguna ikonografi yang minimalis namun jelas sangat membantu pengguna dalam mengenali fitur tanpa perlu membaca teks yang panjang. Penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Safir Khan. Di sini desain visual responsif. Tokopedia menerapkan sistem desain yang sepenuhnya responsif, yang berfungsi optimal pada berbagai ekosistem perangkat, baik diakses melalui peramban desktop, tablet, maupun aplikasi ponsel. Elemen visual seperti banner, promosi, dan grid produk akan menyesuaikan ukuran dan resolusinya secara otomatis tanpa mengurangi kualitas estetika. Navigasi. Satu, kemudahan menemukan informasi. Pada aplikasi mobile, menu navigasi untuk ditempatkan secara strategis di bagian bawah layar atau bottom navigation bar. Mencakup akses cepat ke beranda, feed, official store, keranjang, dan profil. Hal ini memudahkan akses satu tangan bagi pengguna smartphone. 2. Struktur menu. Struktur menu disusun secara hierarkis dan logis. Tokopedia memisahkan antara produk fisik dan produk digital atau top up and tagihan dengan jelas, sehingga pengguna tidak bingung saat mencari layanan yang spesifik. 3. Pencarian. Fungsi pencarian atau search bar diletakkan paling atas dan sangat dominan. Fitur ini dilengkapi dengan auto suggestion cerdas, pencarian populer, dan riwayat pencarian yang membantu pengguna menemukan produk, toko, atau kategori yang relevan dalam hitungan detik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Zahran. Di sini untuk responsibilitas dan kinerja, aplikasi Tokopedia dirancang untuk memiliki performa yang ringan, sehingga tetap dapat berjalan lancar meskipun pada perangkat dengan spesifikasi menengah atau koneksi internet yang tidak terlalu cepat. Pertama, pada desktop, situs Tokopedia versi desktop memanfaatkan lebar layar secara maksimal dengan tata letak elemen seperti filter, pencarian di sisi kiri, dan detail produk di sisi kanan dirancang intuitif. Navigasi mega menu pada kategori memungkinkan pengguna melihat subkategori secara luas tanpa harus berpindah halaman.
Kemudian yang kedua, pada mobile, aplikasi Tokopedia menawarkan pengalaman pengguna atau user experience yang sangat matang di perangkat seluler. Antarmuka dirancang dengan pendekatan mobile first, memprioritaskan kecepatan muat atau loading speed dan kemudahan interaksi. Fitur unggulannya adalah transisi antar halaman yang halus serta penempatan tombol beli atau keranjang yang selalu sticky atau menempel di bagian bawah layar detail produk. Yang ketiga, pada tampilan tablet, versi tablet memiliki tata letak fleksibel yang merupakan hibrida antara tampilan mobile dan desktop. Grid produk ditampilkan lebih banyak dalam satu baris dibandingkan versi ponsel, dengan memanfaatkan ruang layar yang lebih luas untuk menampilkan informasi produk yang lebih detail tanpa membuat tampilan terasa sesak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcel. Dan kekurangan kemudahan pengguna. Satu, proses pencarian produk. Fitur pencarian di Tokopedia sangat responsif dan dilengkapi dengan filter yang detail, seperti foto lokasi visual, jenis toko, atau official story, atau valuation. Juga durasi pengiriman, instan, or same day. Hal ini sangat membantu konsumen menemukan produk spesifik dengan jaminan keaslian dan kecepatan kirim yang diinginkan. 2. Proses checkout dirancang sangat ringkas dalam satu halaman navigasi. Pengguna dapat memilih alamat, mulai pengiriman, dan metode pembayaran sekaligus tanpa harus berpindah banyak halaman. Fitur pemilihan promo otomatis juga memudahkan pengguna mendapatkan harga terbaik tanpa harus memasukkan kode secara manual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh itu. Oke, di sini ada analisis user experience atau UX. Untuk kelebihan dan kekurangannya ialah kecepatan situs. Tokopedia memiliki reputasi sebagai aplikasi yang ringan dengan waktu loading halaman yang sangat cepat dan stabil. Namun, performa server terkadang mengalami penurunan latensi saat terjadi lonjakan trafik yang ekstrim, khususnya pada momen waktu Indonesia belanja WIB atau saat war diskon di tanggal kembar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sapirkan. Kelebihan dan kekurangan kepuasan pelanggan. 1. Testimoni dan ulasan. Sebagian besar ulasan pengguna memberikan respon positif, terutama menyoroti tampilan antarmuka yang bersih, clean user interface yang membuat mata tidak cepat lelah, serta sistem keamanan transaksi yang terpercaya. 2. Keluhan. Meskipun kepuasan tinggi, terdapat keluhan signifikan terkait penerapan atau biaya jasa aplikasi dan biaya layanan yang dianggap memberatkan untuk transaksi nominal kecil. Selain itu, beberapa pengguna juga mengeluhkan notifikasi promosi pop-up yang sering muncul dan dianggap mengganggu kenyamanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ego. Analisis fitur e-commerce. Tokopedia menawarkan serangkai fitur unggulan yang komprehensif dirancang untuk menciptakan ekosistem belanja yang aman, nyaman, dan efisien bagi penjual maupun pembeli. Berikut merupakan analisisnya. Nomor 1 adalah informasi produk. Setiap halaman produk dilengkapi dengan deskripsi mendetail, spesifikasi teknis, harga grosir jika ada, serta fitur diskusi produk yang memungkinkan interaksi tanya jawab langsung antara pembeli dan penjual. Namun kelengkapan informasi ini sangat bergantung pada masing-masing penjual, sehingga terkadang masih ditemukan deskripsi yang minim pada toko non-resmi. 2. Kualitas visual. Gambar produk mendukung resolusi tinggi dan fitur zoom untuk melihat detail tekstur atau bahan. Tokopedia juga telah mendukung fitur video produk yang memungkinkan pengguna melihat tampilan barang yang secara lebih nyata. Meski demikian, variasi kualitas foto antar penjual customer to customer masih cukup timpang dibanding official store. Akan dibaca oleh Muhammad Zahran.
Oke, selanjutnya di sini untuk analisis fitur e-commerce ada shopping chart dan checkout. Yang pertama, kemudian menambahkan produk ke keranjang belanja. Pengguna dapat mengelola keranjang belanja dengan fleksibel, termasuk memindahkan barang ke fitur wishlist jika belum ingin membeli segera. Sistem juga mengelompokkan barang berdasarkan lokasi toko untuk memudahkan estimasi ongkos kirim. Yang kedua, proses pembayaran yang aman dan mudah. Proses checkout dirancang sangat ringkas. Dalam satu halaman atau one page checkout, sistem secara otomatis merekomendasi durasi pengiriman terbaik dan promo yang tersedia. Integrasi pembayaran memungkinkan pengguna saldo GoPay atau GoPay Coins secara langsung untuk memotong total tagihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcel. Metode pembayaran, pilihan metode yang beragam karena Tokopedia menyediakan lebih dari 50 metode pembayaran, mulai dari transfer bank, digital account, kartu kredit, pembayaran instan via Jasa One-Click, e-wallet, multi GoPay OVO, layanan PayLater, GoPay Later Info, cash on delivery atau COD, hingga pembayaran tunai melalui device, minimarket, Indomaret, dan Alfamart. Layanan pelanggan, opsi dukungan pelanggan, pusat bantuan Tokopedia Care menyediakan layanan berbasis digital yang lengkap. Dukungan utama menggunakan chatbot Pegas untuk menjawab pertanyaan umum dengan cepat. Jika masalah lebih kompleks, pengguna dapat terhubung dengan agen live chat. Namun, akses untuk berbicara langsung dengan agen manusia terkadang membutuhkan navigasi menu yang cukup panjang. 2. Kebijakan pengembalian dan garansi Tokopedia memiliki fitur pusat resolusi yang menjadi mediator jika terjadi kendala transaksi barang rusak atau hilang. Fitur ini memungkinkan pembeli dan penjual berdiskusi untuk mencari solusi baik berupa penukaran barang maupun pengembalian dana atau refund yang aman karena dana ditahan oleh Tokopedia sampai masalah selesai. Selanjutnya akan dibacakan Wahid. Oke, untuk Tokopedia mengimplementasikan strategi SEO dan pemasaran digital yang sangat agresif dan data driven untuk mempertahankan dominasi pasar serta meningkatkan brand awareness di tengah persaingan ketat. Berikut analisisnya. Yang ke satu, optimasi mesin pencari SEO. Tokopedia memiliki otoritas domain yang sangat kuat di mesin pencari. Hampir setiap pencarian produk di Google akan memunculkan halaman Tokopedia di peringkat teratas. Struktur URL yang rapih dan menggunakan skema markup membantu Google mengindeks halaman produk dengan cepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Safir Khan. Optimasi mesin pencarian atau CEO. 1. Pengguna kata kunci. Tokopedia mengoptimalkan kata kunci tradisional dengan volume pencarian tinggi seperti jual nama produk, harga nama produk terbaru, toko online terpercaya, official store, dan waktu Indonesia belanja. URL yang digunakan juga sangat ramah mesin pencarian mengikuti pola kategori atau nama toko. Contohnya www.tokopedia.com. 2. Meta tag dan description. Judul halaman atau title tag dirancang dinamis dan informatif, biasanya mencakup nama produk, harga, dan lokal penjual. Contoh, jual iPhone 15 Pro Max, harga termurah and garansi resmi Jakarta Pusat, Tokopedia. Deskripsi meta atau meta description menekan pada call to action atau CTA dan keuntungan belanja seperti beli iPhone 15 Pro Max online dengan daftar harga terbaru. Cicilan 0%, bebas ongkir, dan bisa COD. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ego. Untuk kontennya, nomor 1, kualitas dan relevansi konten. Ulasan pengguna di Tokopedia sangat kaya akan konten atau user generated content, di mana pembeli didorong untuk mengunggah foto dan video unboxing. Hal ini sangat meningkatkan kepercayaan calon pembeli kepada relevan CEO. Namun tantangan masih
ada pada ulasan spam yang tidak informatif, hanya memberikan bintang tanpa teks relevan. 2. Blog atau artikel terkait Tokopedia memiliki Tokopedia blog yang menyajikan artikel inspiratif seputar gaya hidup, tips teknologi, hingga paduan finansial serta pusat edukasi seller untuk menjual. Artikel-artikel ini syarat dengan kata kunci untuk menjaring trafik organik dari pengguna yang mencari informasi. Bukan hanya produk, selain itu, fitur Tokopedia Play, live shopping, menjadi konten video interaktif utama yang meningkatkan keterlibatan pengguna secara signifikan. Dilanjutkan oleh Muhammad Zahra. Di sini untuk deskripsi situs web, bagian pemasaran digital, Tokopedia memanfaatkan pendekatan omnichannel dalam pemasaran digitalnya. Di media sosial, Instagram, TikTok, dan X, mereka sangat aktif membuat konten yang relevan dengan tren pop kultur dan meme terkini. Strategi iklan berbayar atau paid ads dijalankan secara masif melalui Google Shopping Ads, YouTube Ads, dan media sosial. Salah satu strategi pemasaran terkuat Tokopedia adalah penggunaan brand ambassador grup, idola Korea atau K-pop, dan artis lokal ternama untuk menarik demografi muda. Selain itu, kampanye rutin bulanan seperti Waktu Indonesia Belanja atau WIB dan promo tanggal kembar menjadi ujung tombak untuk mendongkrak transaksi dan retensi pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcel. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap aplikasi mobile Tokopedia, dapat disimpulkan bahwa 1. Angka muka pengguna atau UI aplikasi Tokopedia mengusung konsep desain yang bersih atau clean dan modern dengan konsisten identitas warna hijau yang kuat. Tata letak elemen visual sangat rapi dan white space dimanfaatkan dengan baik sehingga mata pengguna tidak cepat lelah, meskipun menampilkan banyak informasi dalam satu layar. 2. Pengalaman pengguna atau UX. Secara keseluruhan, tergolong sangat baik, excellent. Didukung oleh waktu loading yang cepat dan integrasi ekosistem GoTo yang mulus seperti pengguna GoPay, alur belanja mulai dari pencarian hingga pembayaran, checkout, dirancang sangat efisien. Namun, adanya biaya jasa aplikasi dan biaya layanan terkadang menjadi keluhan yang mempengaruhi kepuasan pengguna di akhir transaksi. 3. Fitur-fitur yang ditawarkan sangat komprehensif, mulai dari variasi produk fisik hingga produk digital dan fitur interaktif seperti Tokopedia Play. Keberadaan official store memberikan jaminan keamanan bagi pembeli. Meski demikian, kualitas deskripsi dan visual produk pada penjual reguler masih bervariasi dan belum sepenuhnya terstandarisasi. 4. Strategi SEO dan pemasaran digital. Tokopedia sangat dominan penerapan SEO yang kuat, membuat produk Tokopedia selalu muncul di halaman pertama mesin pencarian. Strategi pemasaran melalui kampanye Waktu Indonesia Belanja atau WIB dan pengguna brand ambassador ternama terbukti efektif dalam menjaga top of mind masyarakat dan loyalitas pelanggan. Untuk rekomendasinya, untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar dan meningkatkan kualitas layanan aplikasi Tokopedia, beberapa rekomendasi berikut dapat dipertimbangkan. Yang ke-1, optimalisasi UI UX dengan menyeimbangkan intensitas notifikasi promosi atau pop-up agar tidak mengganggu kenyamanan navigasi pengguna. Selain itu, transparansi mengenai rincian biaya layanan perlu ditampilkan lebih awal atau sosialisasikan lebih baik agar tidak mengurangi kepuasan saat checkout. Dan kedua, peningkatan standar konten produk dengan memberikan insentif atau fitur bantuan atau AI bagi penjual UMKM untuk membuat deskripsi produk yang lengkap dan foto atau video berkualitas tinggi, sehingga kesenjangan kualitas antara official store dan power merchant dapat diminimalisir.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Safir Khan. 3. Pengembangan layanan pelanggan. Dengan mempermudah akses ke agen layanan manusia atau live agent, meskipun chatbot efisien, penyelesaian masalah yang kompleks seringkali membutuhkan empati dan penanganan langsung yang sulit dipenuhi oleh sistem otomatis. Yang terakhir, personalisasi pemasaran dengan memanfaatkan analisis big data dan AI untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih akurat dan personal di halaman utama, serta mengoptimalkan fitur Tokopedia Play sebagai sarana Shopee yang lebih interaktif. Demikian dari kelompok 1. Bila ada kesalahan kata dan kurang penjelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.